Cina diakui sebagai sebuah negara untuk rumah umat Muslim yang sangat tua. Mulanya, syiar Islam di Cina sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi. Dalam beberapa sumber, disebut bahwa tokoh yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Iqbal Shafii dalam A Brief History of Muslims in China, Institute of Strategic Studies Islamabad, 1983, kedatangan delegasi tersebut pun menjadikan penduduk Cina bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Selain itu, bukti fisik dari penyebaran Islam di Cina pun masih tersedia dan terawat dengan baik, yakni dua masjid kuno di Kanton, Guangtase dan Chilinse. Keduanya adalah masjid tertua di Cina. Konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Lebih jauh, dengan terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Meskipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk. Lebih jauh, apabila mengacu pada data yang ada pada Council of Foreign Relations 2020, Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Umat Muslim hanya minoritas, sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk Cina. Kemudian, mereka terbagi dalam 10 kelompok etnis. Etnis terbesar adalah Hui, yang dianut mayoritas penduduk Han dan berada di Ningxia, wilayah barat Cina. Tidak selesai sampai di situ, etnis lain yang kerap merepresentasikan Muslim adalah kelompok Uighur. Sebagaimana yang pernah diulas oleh VOA, Uighur memiliki 11 juta penduduk yang hidup di daerah otonomi Cina, Xinjiang. Yang membuat kelompok ini terkenal adalah karena mereka dilaporkan kerap mengalami perlakuan tak menyenangkan dari otoritas Cina. Sejumlah pemberitaan media dan sumber memberitakannya, meski Cina menolaknya. Dalam sebuah tinjauan dan laporan Guardian berjudul, Why a People Destroyed, Why Uyghur Muslims Across China Are Living in Fear, diketahui kalau Muslim Uighur kerap mengalami tindakan represif berupa tuduhan teroris, penyiksaan, larangan beribadah, dan penahanan. Beberapa sumber mengatakan itu disebabkan alasan politik. Setidaknya sejak abad ke-20, Beijing menganggapnya kelompok ekstremis dan separatis, yang memberontak dan ingin membebaskan diri. Sementara Uighur menganggap mereka bukan bagian dari Cina karena memiliki perbedaan budaya. Sikap ini pun agaknya berbeda dengan yang dialami Muslim Hui. Mereka awalnya tak mengalami penindasan karena mereka patuh dan mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Namun demikian, sikap politik Beijing yang keras terhadap kelompok terorisme membuat Muslim Hui terkena getahnya. Dalam laporan South China Morning Post dan Al Arabiya di 2018, represi juga terjadi ke Hui, seperti pembatasan belajar agama, imam, larangan azan karena alasan mengurangi polusi suara, dan simbol-simbol keislaman. Namun, di tengah tekanan itu, bagaimana eksistensi Islam di Cina? Sejatinya, Muslim, pada tahun 2015 survei dilakukan oleh National Survey Research Center, NSRC, dari School of Philosophy Renmin University of China. Dari wawancara 4.382 orang, diketahui kalau 22,4% anak muda Cina memeluk Islam, berada di peringkat pertama, diikuti Katolik dan Buddha. Riset lain berjudul The Muslim Minority Nationalities of China, Towards Separatist or Assimilation, yang dilakukan tim dari Texas A&M University menyebut dalam kurun 1990 hingga 2008, penganut Muslim di Cina mengalami peningkatan. Dari angka saat ini, jumlahnya diprediksi melonjak menjadi 31 juta di tahun 2030. Sedangkan untuk jumlah masjid, ada sekitar 30.000 yang tersebar di negeri tirai bambu. Mayoritas berada di Xinjiang. Meski diprediksi bakal meningkat, tetap saja hantu represi akan selalu ada.
tak menutup kemungkinan peningkatan jumlah itu dibarengi dengan penghancuran masjid dan penindasan umat Muslim. Perlu Anda ketahui pula bahwa Cina yang memiliki populasi terbesar di dunia dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan politik global. Cina adalah sebuah negara yang luas dengan keanekaragaman geografis, kultural, dan etnis. Berikut ini beberapa ciri penting tentang Cina. Geografi, Cina terletak di Asia Timur dan memiliki luas wilayah yang sangat besar, mencapai 9,6 juta kilometer persegi. Negara ini memiliki berbagai bentang alam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hutan, dan gurun pasir hingga pantai dan perairan. Politik, Cina adalah negara sosialis dengan satu partai yang dominan, yaitu Partai Komunis Cina, PKC. Sistem politiknya bernama sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang mencakup campuran dari komunisme dan kapitalisme terkontrol. Presiden Cina saat ini adalah 11 Jinping. Ekonomi, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi pesat selama beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Negara ini adalah produsen terbesar di dunia untuk berbagai barang, termasuk elektronik, tekstil, dan bahan kimia. Selain itu, Cina juga merupakan salah satu negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia. Populasi, Cina memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Keanekaragaman etnis di Cina sangat kaya, dengan 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi, meskipun mayoritas penduduk, sekitar 91%, adalah etnis Han. Budaya, Cina memiliki sejarah dan budaya yang kaya dengan lebih dari 5.000 tahun peradaban. Bahasa Mandarin, Putonghua, adalah bahasa resmi dan digunakan di seluruh negeri, meskipun ada juga berbagai bahasa daerah dan dialek. Agama dan kepercayaan yang dianut di Cina meliputi Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Islam, dan juga agama-agama lain dalam jumlah yang lebih kecil. Pendidikan dianggap sangat penting dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah Cina memberikan perhatian serius pada pendidikan dengan menyediakan sistem pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Komitmen ini terlihat dari peningkatan angka melek aksara dan jumlah siswa yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Wisata, Cina memiliki banyak tempat wisata yang menarik, baik bersejarah maupun alam, seperti Tembok Besar Cina, Kota Terlarang, Terakota Bersatu, dan Pegunungan Huangshan.